Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Indonesia Pagi menghadirkan informasi pertama. Ini diduga korsleting listrik usai tersambar petir. Ratusan kios pasar Lembah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar hebat. Iya, total ada puluhan pedagang yang kemudian nampak panik ya melihat kobaran api yang membumbung tinggi di areal tengah pasar yang tentunya membuat pedagang berjibaku menyelamatkan barang dagangan mereka. Total 9 mobil damkar dikerahkan dan petugas damkar yang tiba di lokasi juga langsung berusaha memadamkan api. Jadi peristiwa kebakaran ini berawal saat hujan lebat melanda wilayah Lembah Abang dan kemudian terdapat petir yang diduga mengenai jaringan listrik hingga menimbulkan api, kemudian merembet dan membakar lebih dari 100 kios. Hingga tadi malam kebakaran masih berlangsung dan petugas masih berusaha memadamkan api. Kalau berbicara soal kerugian, yang ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Jening di, bukan di mana dah? Sementara itu pemirsa, ditinggal pemiliknya liburan ke luar kota, sebuah rumah warga di Jombang, Jawa Timur ini ludes terbakar. Kalau Anda bisa lihat, bahkan seluruh isi rumah hanya tinggal puing-puing saja. Diduga pemicu api adalah korsleting arus listrik. Jadi kebakaran terjadi di rumah Kasirin, warga desa Pulau Gedang, Kecamatan Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Kobaran api menghanguskan seluruh bagian rumah hingga api ini membumbung tinggi. Bantuan warga untuk memadamkan api dengan alat seadanya ini tidak mampu bahkan untuk memadamkan api. Terlebih warga juga tidak bisa masuk rumah karena memang pintu rumah ini terkunci. Petugas damkar yang tiba di lokasi menobrak pintu dan juga menyemprotkan air ke sejumlah titik. Kurang lebih 1 jam, api baru bisa dipadamkan. Namun atap rumah telah habis dan seluruh isi rumah telah menjadi arang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sebab memang kebakaran terjadi saat rumah ini kosong, ditinggal oleh pemiliknya berlibur. Jadi untuk Anda harus berhati-hati ya, karena musim liburan banyak yang juga tidak ada di rumah. Kembali lagi dicek keamanan rumah agar terhindar dari kebakaran ataupun pencurian pastinya. Ya, itu adalah hal-hal wajib yang harus dicek sebelum berlibur, karena nggak bisa dibayangkan ya pada saat kemudian nanti sang pemilik rumah tiba gitu ya, pulang dari liburan. Ya. Waduh, rumahnya sudah hampir rata dengan tanah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa. Halo Ti. Ih, seger banget deh Maria Segar. Kamar hati juga. Loh, ini karena hawa-hawa tahun baru. Hawa tahun baru. Ini walaupun pemirsa juga mungkin menghabiskan tahun baru di Jakarta kayak kita ya, tapi ternyata juga sudah banyak agenda yang dipersiapkan Pemprov DKI Jakarta. Apa aja tuh? 8 panggung utama. Wow. Walaupun nggak ada kembang api, tenang, ada drone. Wah, tetap ada atraksi drone. Selarak ya, atraksi dan drone. juga mereka doa bersama ya. Ya, sekaligus yang menarik mungkin kalau dari Apa itu? pagi ini walaupun sekarang masih mendung ya, mungkin nanti semoga agak siang udah nggak hujan lagi. Boleh tuh jalan-jalan naik MRT, naik LRT karena gratis hari betul, ini ya kan? Nah itu juga bisa menjadi pilihan pemirsa yang mau menghabiskan liburan di Jakarta. Tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Aparat kepolisian menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor, tepatnya di Masjid Al-Markas. Ini di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, di mana pelaku ini beraksi dengan modus menyamar sebagai remaja masjid dan ditangkap di Pelabuhan Kota Makassar. Ya, kalau kita lihat nih ada rekaman CCTV-nya ya, saat pelaku bernama Rijal Jamal, usia 30 tahun, berbaju putih dibonceng oleh korban saat di Masjid Al-Markas, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi, tak lama setelah itu, kemudian pelaku yang awalnya menyamar dan mengaku sebagai musafir, kemudian mencuri motor milik korban pada saat korban tertidur. Berdasarkan hasil CCTV ya, polisi kemudian mengidentifikasi pelaku dan akhirnya menangkap Rijal di sekitar Pelabuhan Kota Makassar. Keren Pak Polisi, dari CCTV kemudian bisa berhasil membekuk korban dalam waktu singkat ya. Rijal. Aduh Rijal, tolong deh Semoga Rijal. tobatnya mau tahun baru loh Rijal. Bentar lagi udah mau puasa Jal. Karena kalau kita bergeser sekarang ke wilayah Jawa Timur nih Ti, ya kan jelang malam pergantian tahun, ini polisi setempat ya melakukan razia terhadap pedagang dan distributor petasan. Hal ini kan sebagai tindak lanjut ya dari himbauan untuk tidak menyalakan kembang api atau petasan pada saat malam pergantian tahun.
Jadi razia yang dilakukan ini menyita sejumlah kembang api berbagai jenis yang berbahaya yang bisa meledak di udara. Jadi dalam razia ini polisi juga menghimbau kepada pedagang agar tidak menjual apapun jenis dan juga bentuk petasan yang bisa meledak. Sementara sejumlah pedagang mengaku nekat menjual petasan, khususnya jenis kembang api yang bisa meledak di udara, karena kembali lagi mencari keuntungan, kan ada peminatnya, Iya, jadi betul. akhirnya dijual. Dalam razia ini petugas masih memberikan toleransi dan hanya menghimbau kepada pedagang, namun jika pedagang ternyata tetap menjual petasan jelang malam tahun baru, petugas tidak ragu-ragu untuk membawa pedagang untuk diperiksa. Wih, banyak banget Itu dia, karena nih. kalau udah ada imbauannya kan kita juga khawatir ya, setiap Iya. pergantian tahun pasti informasinya ada ya kemudian korban kecelakaan Iya, akibat petasan dan lain-lain. betul. Itu yang nggak mau yang nggak Ini yang diharapin sih dihindari ya. sebenarnya oleh petugas. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ada seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang diduga dianiaya oleh oknum penagih bank plecit yang marah lantaran korban ini tak kunjung membayar angsuran utang. Oke, kalau kita lihat ke lokasi, sebenarnya mungkin awal kejadian ini informasinya dari rekaman video amatir nih ya. Jadi sempat ada adu mulut tuh antara seorang oknum penagih bank plecit dengan seorang wanita yang menjadi nasabahnya di wilayah Kebomas, Gresik. Jadi cekcok antara oknum penagih dan juga korban ini memang tak terhindarkan hingga akhirnya korban mengalami luka di bagian tangan kirinya lantaran dianiaya pelaku. Nih videonya ada ya. Jadi usai korban melapor, kemudian polisi langsung melakukan pemburuan dan juga mengamankan pelaku ternyata yang berada di rumahnya. Dan akibat peristiwa ini pelaku MMT penagih bank plecit terancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Ya paham sih sebenarnya kalau nagih utang itu kan sulit ya. Ay. Kadang-kadang yang ditagih itu Betul. berasa yang pemilik uangnya. Tapi ya harusnya jangan pakai kekerasan lah. Itu dia lah, nggak dibenarkan apapun alasannya. Oke pemirsa, kalau kita beralih ke informasi lain di pemirsa ya, tebing setinggi 50 meter yang berada di ruas jalan Pasir Kurai di Cisitu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten ini longsor pemirsa. Jadi kondisi ini membuat akses jalan utama warga di wilayah selatan Lebak terhambat. Wow, kalau melihat ya, kondisinya ngeri banget nih, tebing setinggi 50 meter longsor pemirsa. Inilah detik-detik video amatir yang merekam saat terjadi longsor di ruas jalan raya Pasir Kurai, Cisitu, Lebak, Banten. Jadi terlihat material berupa tanah, batu, dan juga pohon menutupi seluruh bagian badan jalan. Sehingga akhirnya akses utama atau jalan utama warga di selatan tersebut tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Longsor dipicu hujan yang terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Ini kembali lagi dari BPBD Lebak mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena Lebak ini masih berada dalam ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca yang ekstrim. Masih dari informasi bencana longsor pemirsa, 3 warga di Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tertimbun material longsor yang terjadi pada Selasa petang. Meski sempat terhimpit material longsor, warga tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Ya, nampak ya ini ada sejumlah warga dan petugas yang berusaha mengevakuasi 3 warga yang terperangkap di dalam rumahnya. Kita bisa lihat ini bagaimana kondisi longsor yang terjadi dan menimpa salah satu rumah warga di Nagari Salareh Ala. Jadi saat proses evakuasi, petugas harus menjebol dinding rumah untuk mengeluarkan korban. Karena 3 korban yang kemudian terjebak akhirnya bisa berhasil diselamatkan petugas dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot yang memang pada saat itu sudah mengunjungi daerah kemudian terjebak dan tidak bisa keluar dari wilayah ini karena longsor juga menutup bagian badan jalan. Sementara itu pemirsa, kecelakaan lalu lintas melibatkan 1 unit mobil dan 3 sepeda motor terjadi di Jalan Prof. Dr. Insinyur Sutami KM 10 Desa Citeras, Kecamatan Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak, Banten. Kecelakaan tidak dapat dihindarkan dan membuat panik masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Mobil yang dikendarai seorang pelajar itu ringsek di bagian depan setelah menabrak 3 unit kendaraan sepeda motor.
Saksi mata mengatakan mobil ini melaju dari arah Rangkas Bitung menuju ke Maja. Saat kejadian, pengemudi diduga berusaha menghindar kendaraan di depannya, namun justru kehilangan kendali sehingga menabrak 3 sepeda motor. Korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Aji Darmo Rangkas Bitung untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ya kadang tak pernah dibayangkan ya, mungkin yang niatnya ingin menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru begitu ya, tapi justru harus berujung seperti ini. Jadi memang harus tingkatkan kewaspadaan pemirsa, terutama pada saat libur Natal dan Tahun Baru ini kan, karena kondisi beberapa tempat Ramai, wisata penuh. gitu kan, Ya. kita kan juga udah ramai penuh. Gitu. Tapi ini jangan sampai juga anak di bawah umur kok mengendarai itu kendaraan. dia. Nah, apakah Tolong udah ya punya para orang SIM tua. atau enggak? Pengawasan lebih diketatkan ya. Kita juga karena pemirsa tadi Ayah mengatakan harus berhati-hati untuk Anda yang ingin berwisata. Kita pantau dulu pagi hari ini bagaimana kondisi di Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Brigadir Susan dari NTMC Polri. Selamat pagi, Brigadir Halo, Susan. selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan informasinya Brigadir Susan. Ya baik, terima kasih Rati dan juga Maria. Selamat pagi pemirsa. Jelang malam pergantian tahun kami informasikan informasi terupdate terkait bagaimana kondisi lalu lintas, dan pada pagi hari ini saya sudah berada di Simpang Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, tepat di belakang saya pada pagi hari ini memang kalau bisa saya jelaskan bahwa sepantauan saya di lapangan pada pagi hari ini memang peningkatan volume kendaraan terus terjadi menjelang pergantian tahun, yakni nanti malam, dan memang kendaraan-kendaraan dari arah Cilenyi, Sumedang maupun Kiara Condong yang akan mengarah menuju ke arah kota Bandung pada pagi hari ini peningkatan volume kendaraan sudah terjadi. Dengan terlihatnya ada antrian pada traffic light ini pemirsa berkisar 200 meter di belakang traffic light dan didominasi oleh kendaraan pribadi berplat lokal maupun kendaraan-kendaraan dari luar Bandung pada pagi hari ini, dan memang cukup mendominasi kendaraan dari arah arteri Cilenyi Sumedang yang akan menuju berbelok ke arah kota Bandung. Kemudian kondisi lalu lintas yang akan lurus menuju ke arah Jalan Nasional 3 pada pagi hari ini juga cukup ramai dan lancar. Perlu kami informasikan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, dikarenakan memang kawasan ini adalah persimpangan yang cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki, para masyarakat yang berolahraga, sepeda maupun para pedagang yang melintas kawasan ini dengan menawarkan dagangannya langsung di traffic light yang perlu Anda antisipasi dan juga berhati-hati ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan jumlah volume kendaraan ini akan terus mengalami peningkatan hingga berakhirnya libur pergantian tahun, mengingat memang kota Bandung sendiri adalah salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi dan diminati. Untuk itu kami informasikan kepada Anda untuk selalu berhati-hati dan mengupdate informasi terkait kondisi jalan di kawasan Bandung ini. Dan memang selanjutnya kondisi kendaraan yang datang dari arah jalan terusan Buah Batu yang akan menuju lurus ke arah Kiara Condong maupun yang akan berbelok memasuki gerbang tol Buah Batu pada pagi hari ini lebih lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga terlihat dilintasi juga oleh kendaraan-kendaraan berat seperti mobil box dan tronton. Dan perlu kami antisipasi dan kami ingatkan kembali bagi Anda para pengendara untuk berhati-hati dengan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan memang didominasi kendaraan pribadi, kemudian dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 35 hingga 40 km per jam. Dan kemudian kondisi lalu lintas dari arah Nasional 3 yang akan menuju ke arah kiri, yakni ke arah kota Bandung, maupun ke arah kanan memasuki lurus menuju ke arah Kiara Condong juga pada pagi hari ini cukup relatif lancar. Harap berhati-hati dan bersabar ketika menunggu antrian pada traffic light. Dan kami ucapkan terima kasih juga bagi Anda para pengendara yang sudah berhenti tepat di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan kemudian kami informasikan juga untuk selalu berhati-hati dikarenakan sepantauan kami di lapangan ini pemirsa masih banyak sekali pengendara-pengendara yang tidak sabar
dan melawan arah di kawasan ini yang cukup rawan akan kecelakaan. Untuk itu kami himbau untuk selalu berhati-hati. Dan untuk informasi terkait bagaimana informasi terupdate terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 pemirsa, dan kemudian SMS center kami di 9119 untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas terupdate. Dan demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan-rekan di studio. Ya, salam presisi juga Brigadir Susan. Terima kasih melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ya, kami tidak dulu pemirsa ya, karena usai jeda kami hadirkan informasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menggelar rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Bencana Sumatera. Informasi selengkapnya usai jeda. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah di Aceh. Rakor membahas penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang provinsi tersebut beberapa waktu lalu. Dasko membuka rapat dengan mengapresiasi kerja TNI, Polri, dan pemerintah daerah hingga relawan dalam penanganan bencana hingga proses pemulihan yang masih berlangsung. Dasko menambahkan jika rapat koordinasi ini untuk menyamakan persepsi dalam pemulihan pasca bencana, khususnya di Provinsi Aceh. Dan kemudian tidak ada tumpang tindih. Nah, untuk itu pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu mungkin sebelum kemudian dari kementerian dan lembaga ini yang akan menyinkronkan terhadap apa-apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan, saya minta mungkin dari Gubernur Provinsi Aceh beserta beberapa kepala daerah bupati yang terdampak berat pada hari ini kita minta untuk dihadirkan. Tinggal dengan satu baju. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah menyiapkan alokasi dana 51 hingga 60 triliun rupiah untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana dari APBN 2026. Jadi kita siap untuk ini Pak, untuk pembiayaan bencana ini. Kita nggak pernah macam-macam untuk biaya, langsung kita ada permintaannya. Untuk tahun 2026 juga kami siapkan dana siap pakai, otomatis kita siapkan 250 miliar. Terus juga ada cadangan bencana 5 triliun juga kita siapkan. Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak, ada estimasi kan 41 triliun, tadi saya dengar ada 60. Secara teknis. Dalam rapat koordinasi, Kepala Daerah di Aceh juga menyampaikan sejumlah penanganan dalam pemulihan pasca bencana. Salah satunya pembersihan lumpur, bantuan untuk para korban, dan rehabilitasi. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Sebuah kapal cepat KM Cantika Express 88 mengalami kerusakan mesin di perairan Serang bagian barat Maluku. Penumpang kapal pun panik karena kapal ini terombang-ambing selama berjam-jam. Ya, Anda bisa lihat ya, ini adalah visualnya di layar kaca Anda. Anda bisa lihat raut-raut wajah kepanikan terjadi pada saat sebuah kapal cepat KM Cantika Express 88 mengalami kerusakan pada bagian mesin, tepatnya di perairan Laut Seram bagian barat Maluku. Insiden ini terjadi saat kapal membawa ratusan penumpang arus balik liburan Natal dan Tahun Baru yang diberangkatkan dari Pelabuhan Amahai, Kota Basohi di Kabupaten Maluku Tengah. Namun kemudian saat menuju ke Pelabuhan Tulehu, saat di perjalanan tiba-tiba kapal cepat mengalami gangguan mesin dan terombang-ambing selama 2 jam di perairan. Beberapa jam kemudian akhirnya bantuan kapal cepat KM Cantika Anugerah dari Pelabuhan Tulehu
tiba di lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi seluruh penumpang beserta juga dengan anak buah kapal. Seluruh penumpang arus balik libur Natal dan Tahun Baru akhirnya berhasil diselamatkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai melakukan gelar perkara, penyidik di Treskrimum Polda Jatim akhirnya menetapkan 2 tersangka dalam perkara pengusiran paksa yang disertai kekerasan terhadap nenek Elina Wijayanti. Samuel Ardi Kristanto akhirnya dijemput tim penyidik Polda Jawa Timur dengan tangan terborgol. Samuel tiba di gedung di Treskrimum Polda Jatim tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Sementara itu, usai melakukan gelar perkara dan juga meminta keterangan ahli, penyidik akhirnya menetapkan 2 tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Samuel Ardo dan juga MY. Polisi langsung melakukan penahanan terhadap Samuel, sementara MY masih dilakukan pemanggilan pada kemarin. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai viral video pengusiran paksa disertai dengan kekerasan, dan keduanya dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan. Ya, kita harus jeda dulu sinak pemirsa, nanti kita hadirkan informasi mengenai Ya, pemirsa, menyambut malam pergantian tahun, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan transportasi umum yang dikelolanya selama 1 hari full dari hari ini ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kebijakan ini berlaku untuk layanan transportasi seperti Transjakarta, MRT, dan juga LRT Jakarta, kecuali LRT Jabodetabek yang tidak dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut Gubernur, langkah ini dilakukan agar masyarakat bisa menikmati perayaan Tahun Baru dengan nyaman dan juga bahagia. Pemprov menyiapkan layanan transportasi publik yang beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Selain itu, Pemprov juga tidak menyiapkan kantong parkir di kawasan Bundaran HI untuk mencegah penumpukan kendaraan. Jadi warga yang dihimbau untuk menggunakan transportasi umum saat mendatangi 8 titik perayaan Tahun Baru yang telah disiapkan. Jadi kebijakan ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta juga untuk mendorong dari masyarakat menggunakan transportasi umum. Itu dia, jadi coba gunakan ya transportasi umum kita di malam. Jangan hari ini doang, mentang-mentang gratis hari ini doang. Nyoba dulu hari ini yang belum. Tak kenal maka tak sayang ya, harus coba dulu ya baru. Ya pemirsa, ini malam pergantian tahun baru 2026 disambut dengan suasana yang berbeda. Betul. Jadi tanpa gemerlap dan juga tanpa gemerlap kembang api di langit Jakarta. Pemerintah dan aparat mengajak masyarakat untuk merayakan tahun baru dengan cara yang lebih sederhana. Ya, kalau Anda lihat pemirsa, ini memang suasana yang nampak berbeda mungkin ya terjadi di DKI Jakarta setiap malam pergantian tahun. Himbauan ini disampaikan tentu kita ingat betul di tengah duka nasional atas rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Jadi sejalan dengan itu, pemerintah Provinsi Jakarta memastikan tak ada pesta kembang api dalam perayaan Tahun Baru di Jakarta. Karena dalam suasana keprihatinan ini, fokus perayaan akan dialihkan pada kegiatan doa bersama dan penggalangan donasi untuk membantu para korban bencana. Jadi walaupun nggak ada kembang api ya Tih ya, tapi tetap akan ada atraksi drone di langit Jakarta yang nantinya diharapkan bisa memberi hiburan lah paling tidak sedikit begitu ya, tanpa menghilangkan rasa empati tentunya bagi para korban terdampak bencana.
Masyarakat tentu merespon positif akan kebijakan ini. Banyak warga yang menilai bahwa perayaan tanpa kembang api justru lebih tenang dan syarat makna gitu ya. Semoga di pusat kota ini tidak ada kembang api, tapi di sudut-sudut lainnya juga nggak ada. Jangan itu sampai kita sudah berupaya di pusat kota dilakukan atraksi drone agar lebih sederhana dan lain sebagainya, tapi ternyata di sejumlah wilayah ada ya. Sama aja ya. Kan untuk wilayah seluruh Jakarta yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Dan kami akan mengeluarkan surat edaran untuk itu. Sedangkan kalau ada perorangan yang katakanlah menyalakan kembang api, tentunya kami tidak bisa mengatur itu. Tetapi yang semua yang memerlukan perizinan yang diadakan di perhotelan, kemudian juga di pusat perbelanjaan dan sebagainya, semuanya kita minta untuk tidak ada kembang apinya. Ya, meskipun tidak ada pesta kembang api di Jakarta, tapi Pemprov DKI Jakarta sudah menempatkan ada beberapa panggung hiburan kan, terutama di pusat kota, yaitu di Bundaran HI. Nah, tapi bagaimana nanti sistem arus lalu lintas yang akan terjadi pada hari ini? Kami akan coba ajak Anda berbincang bersama dengan rekan kami. Ada Kezia Butar-Butar langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kezia, silahkan. Ya, selamat pagi Kamarati, Maria dan juga pemirsa. Tak terasa kita sudah berada di ujung tahun begitu. Biasanya pagi-pagi mikirnya sarapan, namun pagi ini berbeda dengan pagi sebelumnya karena malam ini mau kemana ya? Karena di tempat saya mengabarkan hari ini, tepatnya di Bundaran HI, menjadi salah satu titik untuk perayaan malam tahun baru. Dan pagi ini kami sudah melihat berbagai persiapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI mengenai panggung hiburan yang nanti akan disuguhkan untuk warga Jakarta, dan juga persiapan-persiapan seperti lalu lintas, kemudian ada posko-posko keamanan di sekitar Bundaran HI. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, Bapak Ciko sebagai staf khusus dari Pemprov DKI dan juga Bapak Syafrin Liputo sebagai Kadisub DKI Jakarta. Nah, saya akan terlebih dahulu kepada Bapak Ciko ini mengenai karena tahun ini tidak ada perayaan kembang api di Jakarta karena untuk empati kepada saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana. Bapak boleh dijelaskan bagaimana konsep perayaan malam tahun baru hari ini Pak di Jakarta? Pada prinsipnya dari tahun ke tahun tentunya Pemprov DKI Jakarta selalu menggelar acara yang meriah untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, khususnya Tahun Baru tentunya. Dan untuk tahun ini khusus perayaannya agak sedikit berbeda, walaupun tentunya Bapak Gubernur menginstruksikan untuk tetap memberikan ruang bagi warga Jakarta dan pengunjung Jakarta untuk bisa bersukacita menghadapi tahun baru, menyambut tahun baru, namun tentu tidak boleh melupakan kejadian yang terjadi selama sepanjang tahun ini akibat cuaca ekstrim, khususnya bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Jadi pada perayaan tahun ini jumlah panggungnya memang dikurangi, namun tetap akan ada hiburan, akan ada atraksi, akan ada seni budaya yang digelar, dan tentunya artis dan seniman akan terlibat. Namun tentu akan dibarengi dengan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kemanusiaan. Kita akan menyediakan QR Code bagi masyarakat, bagi pengunjung untuk bisa berdonasi untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan di daerah-daerah lain tentunya, dan juga akan ada doa bersama, doa lintas agama, dan yang akan dipimpin oleh Kiai Kondang nanti yang belum bisa saya sebutkan, akan menjadi surprise tentunya. Dan nanti akan ada beberapa seniman yang hadir dan tentunya akan membawa pesan-pesan kemanusiaan melalui lagunya, melalui kesenian yang ditampilkan. Dan mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi sukacita dari kita semua yang telah menjalani tahun 2025 dengan segala kesuksesan maupun kegagalannya, dan ingin menyambut harapan baru di tahun 2026. Tapi tentu masyarakat Indonesia, kami sangat menyadari adalah masyarakat yang mempunyai rasa empati yang tinggi, punya semangat gotong royong yang tinggi, dan artinya dengan tidak adanya pesta kembang api yang biasanya selalu diadakan, dan juga ada surat edaran untuk melarang itu bagi badan-badan usaha yang akan melakukan pesta malam tahun baru, tapi tentu semua tetap akan hadir, animonya tetap luar biasa, tidak ada yang
komplain terkait tidak adanya kembang api, dan tetap akan ada hiburan-hiburan lain seperti drone show dan juga video mapping. Koordinasi untuk pengamanan nanti malam ini dengan Polda Metro Jaya seperti apa Pak? Nah, ini kayaknya yang lebih tepat kalau Pak Kadishub yang Boleh, Pak, memberikan tadi tanggapan. soal pengamanan nanti malam seperti apa dengan Polda Metro Jaya? Ya baik, jadi untuk pelaksanaan perayaan malam pergantian tahun ini ke 2026, kami telah melakukan koordinasi bersama rekan-rekan dari Polda Metro Jaya, di mana akan dilakukan rekayasa lalu lintas sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, nantinya akan ditutup mulai pukul 18.00 hari ini sampai dengan targetnya sampai jam 2, tetapi secara perlahan jam 1 kita akan lihat situasi untuk dibuka. Kenapa? Karena layanan Transjakarta pada jam 1 itu kita harapkan sudah bisa masuk memobilisasi masyarakat pulang. Dan tentu sepanjang Sudirman Tamrin ada 33 ruas jalan nantinya yang ditutup, termasuk di dalamnya Jalan Panglima Polim, karena di sana juga ada kegiatan di Taman Literasi Marta Tiahau, sehingga untuk Panglima Polim mulai dari Simpang CSW sampai dengan Simpang Melawai itu ditutup, didedikasikan untuk merayakan malam pergantian tahun ini. Baik, Pak, mungkin itu dari segi keamanan ya. Kita kembali lagi ke perayaan malam nanti di sini, Pak. Mungkin untuk koordinasi kepada wilayah-wilayah yang ada sekitar DKI Jakarta untuk tidak serentak, untuk tidak melakukan pesta kembang api, seperti apa Pak koordinasinya dengan wilayah lain? Yang pasti yang bisa kita lakukan atau Pemprov DKI Jakarta lakukan adalah untuk menghimbau dan mengeluarkan larangan hanya khusus untuk wilayah Jakarta saja. Ya, kita nggak bisa go beyond that atau keluar dari wilayah kita. Namun kami bersyukur setelah beberapa waktu lalu Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung menyampaikan secara publik bahwa akan ada larangan surat edaran terkait dengan badan usaha, pengelola mal, pengelola hotel untuk tidak melakukan pesta kembang api. Dalam beberapa hari setelah itu Bapak Kapolri juga mengeluarkan larangan yang serupa. Jadi artinya kalau Bapak Kapolri ini kan bisa menyentuh seluruh wilayah di Indonesia ya. Mudah-mudahan memang semua akan mematuhi. Namun tentu apabila ada rumah tangga atau kampung-kampung yang sudah menjadi tradisi untuk kemudian menyalakan kembang api, ya kita tidak bisa terlalu jauh ke sana. Namun tentu harapan kita yang pasti ini bukan soal kembang apinya saja, tapi soal empatinya. Yang pasti kita tahun ini mengetahui betul bahwa ada kejadian-kejadian yang memang sangat luar biasa, bahkan bukan hanya memakan harta benda tapi juga korban jiwa yang tentunya perlu menjadi pengingat bagi kita semua untuk membantu mereka yang membutuhkan, untuk mengirimkan doa. Dan itulah mengapa pada tahun ini memang acara ini dengan suasana yang lebih hikmat dan syahdu, walaupun tidak mengurangi tentunya hal-hal yang meriah juga untuk bagi masyarakat yang ingin bersuka cita. Baik, Pak, ini kan ada nanti 8 titik perayaan di Jakarta ini. Apakah nanti Bapak Pramono itu akan berkeliling ke 8 titik tersebut, kemudian bersama dengan siapa Pak kalau boleh tahu? Bapak Pramono Anung, Bapak Gubernur, pada kesempatan di malam tahun baru ini akan berada di Bundaran HI ya, tetapi di setiap titik kota lain seperti di Jakarta Barat misalnya Kota Tua, di depan kantor Wali Kota Jakarta Pusat misalnya, dan juga di Lapangan Banteng, nanti setiap wali kota dan juga Bupati Kepulauan Seribu, jadi jangan lupa juga ada Kepulauan Seribu, di Pulau Untung Jawa juga akan ada video mapping yang ada kegiatan-kegiatan yang cukup meriah, dan setiap wali kota dan bupati akan berada di tempat-tempat tersebut. Baik, ya. Pak Syafrin, ini kan nanti yang akan datang ke Bundaran HI ini kan tidak hanya dari warga Jakarta saja begitu Pak, pasti ada dari Tangerang, kemudian dari Bekasi begitu. Untuk titik-titik parkir ini nanti ada di mana saja Pak? Iya baik, jadi untuk pengunjung kami memang menghimbau gunakan layanan angkutan umum yang ada, karena kita sudah ada Transjakarta, MRT, LRT, bahkan KRL ini sampai di stasiun Sudirman, juga KRL, LRT Jabodebek. Dan namun demikian kita juga sudah menyiapkan 36 titik untuk lokasi parkir yang tersebar mulai dari kawasan Monas sampai dengan di kawasan Bundaran Senayan, 36 titik. Contoh di kawasan Monas itu ada
gedung Indosat, kemudian ada lapangan parkir Irti, tempat parkir Lemhanas, juga ada perpustakaan, juga ada untuk karton Telkom. Kesininya di sini contohnya di ada gedung tempat parkir Wisma Nusantara, Plaza Indonesia, termasuk di dalamnya GI, juga Hotel Mandarin. Ke arah selatannya ada BNI, seterusnya sampai dengan di Bundaran Senayan itu ada GBK, ada Plaza Senayan, Senayan City, juga ada STC Senayan. Jadi lokasi-lokasi itu kami sudah koordinasikan dan bisa digunakan oleh masyarakat yang akan berkunjung ke kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tamrin untuk ikut serta melihat malam pergantian tahun ini, itu bisa parkir di sana. Tetapi kami himbau untuk tetap menggunakan layanan angkutan umum yang sudah disiapkan. Karena layanan angkutan umum kita untuk MRT dan LRT Jakarta termasuk KRL akan operasional sampai dengan pukul 2 nanti. Sementara untuk LRT Jabodebek akan operasional dari stasiun Duku Atas terakhir itu keberangkatan keretanya pukul 00.56. Jadi jangan sampai yang ke arah Cibubur berangkatnya setelah pukul itu sudah tidak tersedia LRT Jabodebek, karena berangkat terakhir itu dari stasiun Duku Atas itu pukul 00.56 nanti malam. Ya, baik Pak, saya masih akan menanyakan beberapa informasi lebih lanjut, namun kita jeda terlebih dahulu ya Pak di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami akan kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, namun kembali kepada Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Bundaran HI, dan saat ini kami masih bersama dengan narasumber kami. Saya akan ke Bapak Syafrin lagi. Ini Pak, untuk nanti Car Free Night nanti berapa personil Pak yang disiapkan untuk di malam ini? Iya, jadi untuk personil tentu dari rekan-rekan Satpol PP itu ada sekitar 2.000. Kemudian dari Dinas Perhubungan kami kerahkan 2.191 personil, dan tentu juga akan ada dari rekan-rekan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Dengan pengerahan personil yang masif, kita harapkan pelaksanaan perayaan malam pergantian tahun ini bisa berjalan aman dan kondusif. Tetapi kami juga mengingatkan pada masyarakat bahwa tetap utamakan keselamatan dan tetap mengutamakan rekan-rekan ataupun keluarga yang bersama-sama berjalan bersama untuk menghadiri perayaan malam ini. Pak, nanti ini kan ditutup pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, sosialisasinya kepada masyarakat seperti apa Pak, supaya tidak terkecoh ini Pak? Gimana? Ya, baik, untuk sosialisasi kepada masyarakat, kami sudah melakukan rilis ke media-media, baik itu media cetak, media elektronik, termasuk di dalamnya kami juga merilis melalui media sosial milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga harapannya masyarakat sudah well informed terkait dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan pengaturan untuk malam pergantian tahun ini. Dengan kepolisian bagaimana Pak koordinasinya? Koordinasi dengan kepolisian tentu kami intens. Terakhir kemarin kami sudah melakukan koordinasi kembali dan sudah memastikan agar seluruh pelaksanaan rekayasa lalu lintas itu berjalan dengan baik, termasuk di dalamnya pengaturan sirip-sirip di sepanjang Sudirman Tamrin. Karena kita harapkan tidak ada masyarakat yang tiba-tiba nyelonong, contohnya di Jalan Wahid Hasim misalnya, itu ada yang masuk dari arah Tanah Abang, itu di sana sudah ditutup, atau di Jalan Budi Kemuliaan, di sana juga sudah ditutup, sehingga masyarakat kita harapkan tidak mengakses keseluruhan jalan. Ada 33 ruas jalan yang kemudian mengarahkannya ke lokasi-lokasi parkir yang sudah disiapkan. Baik, Pak Ciko, Yes. ini kan nanti ada doa bersama nih, tepatnya di Bundaran HI ya Pak, begitu. Betul. Nah, nanti ini pesannya seperti apa Pak kepada masyarakat? Pesannya yang pasti kita mensyukuri bahwa kita sudah melalui 2025 dengan selamat. Tapi kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang tentunya mengalami dan menjadi korban dari bencana alam yang terjadi di berbagai daerah dan bencana-bencana lainnya dan musibah-musibah lainnya tentunya. Dan kita berharap semua masyarakat Jakarta maupun seluruh Indonesia tetap kuat, tetap semangat, tetap resilient menghadapi segala tantangan dan cobaan ke depan, dan berharap yang terbaik di 2026. Dan nanti The Massive nih, saya kasih bocoran satu nih ya. Jadi nanti akan ada The Massive akan menyanyikan lagu Jangan Menyerah. Dan itulah temanya juga. Selain tema yang tentunya diusung adalah dari Jakarta untuk Indonesia, karena tadi kita akan menyediakan QR code
dan juga berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tapi jangan lupa juga, jadi pusat perayaan ini tidak hanya terjadi di sepanjang Sudirman Tamrin, ya, di kantor Wali Kota Jakarta Pusat juga ada, Lapangan Banteng ada, Pulau Untung Jawa ada, Kota Tua ada, UPK Monas juga ada. Jadi silahkan berbondong-bondong untuk menghadiri, akan ada video mapping dan juga drone. Tapi jangan lupa, bila kita ada keluasan rezeki, kita sumbangkan apa yang kita miliki, dan kalau tidak ada, ya kita sumbangkan doa kita yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak, mungkin nanti kan ada The Massive tadi seperti yang Bapak sebutkan. Yes. Ini nanti mulai dari jam berapa, Pak, acaranya? Nah, jam berapa Pak Safrin tuh mulai? Jadi sebenarnya untuk kegiatannya jam 15.30 sudah mulai ada. Udah mulai. 15.30. Penutupan itu sekitar jam 18. Tentu musik sudah main di sana dan kita harapkan masyarakat sudah mulai bisa menikmati pertunjukan musik yang tadi contohnya disampaikan oleh Pak Ciko, yang lainnya rahasia. Oh, baik, masih banyak rahasia ya Pak di sini ya. Mungkin biar surprise buat warga Jakarta begitu ya. Pak, ini kan tidak hanya satu panggung ya Pak ya. Ini ada beberapa panggung kah Akan nantinya? ada beberapa panggung. Ada di FX Sudirman, ada di SCBD juga ada panggung ya, sampai FX ya tadi, FX Sudirman dan juga sepanjang jalan ini. Pak Ciko, mungkin himbauan kepada warga Jakarta supaya tertib seperti itu boleh Pak? Untuk warga Jakarta dan juga pengunjung Jakarta di malam pergantian tahun 2025 ke 2026, semoga kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita lalui di 2025 dan juga menghadiri perayaan yang kita balut dengan kemeriahan dan juga kekhidmatan, untuk kemudian kita berempati pada saudara-saudara kita di daerah-daerah lain yang terdampak oleh bencana. Mudah-mudahan malam ini semua hadir dan memprioritaskan untuk menggunakan transportasi umum tadi seperti disampaikan oleh sahabat saya Pak Safrin, dan secara tertib dan juga menjaga keamanan dan juga yang pasti kebersihan ya. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang lega, yang tenang dan senang, dan tetap kita doakan saudara-saudara kita dan kita sambut 2026 dengan sukacita. Baik, terima kasih Pak Ciko sebagai staf khusus Pemprov DKI dan juga Pak Syafrin sebagai Kadisub DKI Jakarta. Kembali kepada Anda dari Bundaran HI Jakarta. Baik, terima kasih Kesia Butar-Butar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Oke pemirsa, kami jeda dulu ya pemirsa ya. Nanti usai jeda kami ajak Anda berdiskusi soal Presiden Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengunjungi lokasi bencana Sumatera pada hari ini, Rabu 31 Desember 2025. Presiden direncanakan menghabiskan malam pergantian tahun di lokasi bencana sebagai bentuk perhatian langsung terhadap para korban bencana. Rencana kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjelang tahun baru sempat disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Presiden Prabowo sudah beberapa kali berkunjung ke daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden telah melihat langsung daerah-daerah terdampak dan memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di daerah tersebut. Negara akan terus hadir hingga proses pemulihan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kunjungan Presiden kembali ke Aceh dan Sumatera, termasuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama warga terdampak, menjadi simbol empati, solidaritas, serta komitmen pemerintah sendiri untuk berdiri bersama rakyat dalam situasi tersulit. Dari lokasi bencana inilah tumbuh kembali semangat kebersamaan, harapan baru, serta keyakinan bahwa negara tidak akan meninggalkan rakyatnya. Oke pemirsa, ini sudah hadir sejumlah narasumber kami untuk membahas apakah kemudian kebijakan dari Presiden untuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama dengan warga terdampak di Sumatera hingga Aceh gitu ya. Apakah sudahkah tindakan yang tepat begitu ya? Sudah hadir bersama kami sini ada Prof. Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maria, Mbak Rati. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami ada staf khusus KSP, ada Timothy Ivan Triyono. Mas Ivan, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan. Ini sebenarnya apakah ini memang tindakan yang terencana atau ini memang refleks saja dari Presiden Prabowo yang oke, saya akan menghabiskan besok malam tahun baru di sana? Ya, tentu ketika kita berbicara tentang Pak Presiden, tentu kita harus melihat apa yang pernah dan sudah dilakukan oleh Pak Presiden belakangan ini begitu. Nah, berkaitan dengan kunjungan ke Aceh, ini tentu merupakan simbol empati ya, simbol kepedulian dari Bapak Presiden bahwa beliau ingin merasakan apa yang juga dirasakan oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya di Aceh begitu. Nah, memang rencana ke Aceh ini sudah sempat dibahas beberapa hari sebelumnya ya, sudah sempat disampaikan oleh Pak Mensesnek, sudah sempat disampaikan oleh Pak Dasko juga, sudah sempat disampaikan oleh Pak Kepala Staf juga tadi malam begitu. Nah, memang rencananya Pak Presiden dijadwalkan akan take off hari ini jam 9 pagi menuju Banda ya. Lalu dijadwalkan Pak Presiden seharian ini mengunjungi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pidi dan juga Kabupaten Bener Meriah. Rencananya Pak Presiden juga akan bermalam di Aceh dan besoknya juga akan berkunjung ke Aceh Tamiang. Jadi mungkin istilah merayakan tahun baru ini agak kurang tepat jika kita pakai dalam kondisi sekarang ya. Mungkin lebih tepatnya adalah Pak Presiden ingin membersamai rakyatnya di Aceh dalam melewati malam tahun baru. Begitu Mbak. Mas Ivan, rencananya Bapak Presiden akan sampai kapan di sana? Apakah memang hanya fokus di Aceh atau juga nanti akan mungkin muter begitu ke wilayah lainnya? Ya, sementara info yang saya dapat Pak Presiden hanya akan di Aceh ya, sampai besok siang terakhir di Kabupaten Aceh Tamiang gitu. Nah, nanti mungkin kalau ada perkembangan, ada update lagi apakah akan ke Sumut dan Sumbar, nanti kita akan infokan lebih lanjut begitu. Dan bagaimana kemudian dengan para pembantu Presiden dalam hari ini Kabinet Merah Putih? Ya, kalau Kabinet Merah Putih kan memang sudah sejak kemarin ya membersamai Satgas Pemulihan Pasca Bencana dari DPR kan, bersama Pak Dasko kemarin, sejumlah menteri juga sudah standby di Aceh dan juga nanti rencananya akan berkantor di Aceh selama mungkin 1 sampai 2 minggu. Misalkan kemarin kita lihat ada Kasat, lalu ada Mensos, lalu ada Menkyu ya. Jadi sejumlah jajaran menteri PU itu juga sudah ada di Aceh dan rasa-rasanya semua Kabinet Merah Putih saat ini sedang berkeliling begitu ya. Dan nantinya juga KSP kita pada tanggal 2 Januari juga akan berkunjung ke Aceh untuk mengirimkan bantuan. Jadi memang segala daya upaya selalu kita kerahkan untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat begitu. Baik, saya bergeser ke Prof. Gun. Kalau berbicara mengenai Presiden akhirnya mengambil langkah untuk membersamai dari warga terdampak menjelang malam tahun baru. Tadi sejumlah agenda sudah dipersiapkan. Kalau Mas Gun melihatnya apa pesan simbolik yang paling kuat yang ingin disampaikan Presiden? Iya, ini memang menunjukkan empati ya. Saya setuju tadi ini bukan soal ekspresi simbolik perayaan. Karena secara psikologis tidak ada perayaan tahun baru bagi keluarga terdampak banjir Sumatera. Jadi ini keprihatinan. Dan di situasi prihatin seperti ini memang salah satu simbol yang harus kuat terpancar dari Presiden adalah empati. Selain tentu
kebijakan. Nah, ini yang paling penting yang kedua. Saya tidak menutup asumsi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh presiden itu adalah hal baik. Ini harus kita apresiasi, yang baik harus kita apresiasi kan. Hadir di tengah situasi bencana itu menjadi penting bagi menciptakan yang disebut dengan kenyamanan. Itu dulu. Nah, baru setelah kenyamanan itu memang langkah progresif Mbak Maria, Mbak Ratih, menurut saya penting terutama untuk memenuhi sandang, pangan, papan. Ini hal mendasar bagi keluarga terdampak. Contoh misalnya, bagaimana kebijakan soal antisipasi perumahan sementara dan nanti pasca rehab dan rekonstruksi maksud saya, untuk perumahan rakyat. Kemudian yang kedua misalnya kesehatan, karena banyak keluarga yang sekarang mengalami problem kesehatan pasca banjir. Sudah 1 bulan lebih. Dan bantuan makanan yang harus intens dan itu terkelola dengan baik, terutama di wilayah-wilayah yang sampai mungkin hari ini itu ada masalah dengan akses. Jadi memang secara psikologis Presiden hadir ini untuk membuat kenyamanan dari warga terdampak, tapi juga yang paling penting mungkin mereka ingin realisasinya ya. Betul, itu yang kedua yang Mbak Ratih sebut tadi, itu sangat substantif. Ya psikologis itu kan akan sangat temporer, nyaman itu ya penting, tetapi pasca nyaman itu mereka kemudian mendapatkan kepastian. Kepastian itu levelnya presiden adalah kebijakan yang punya rembesan ke bawah. Hampir seluruh menteri kabinet harus bekerja dengan model terorkestrasi dengan baik. Contoh ya, listrik misalnya. Ini kan kebutuhan sangat vital di tengah masyarakat. Gelap gulita, mana daerah-daerah yang sampai hari ini misalnya belum nyala. Itu prioritas, jangan sampai kemudian keduluan oleh masyarakat biasa untuk kemudian mengambil inisiatif, karena pemerintah dalam konteks ini hadirnya negara kan menjadi penting. Contoh lain adalah soal yang paling krusial adalah mereka tempat hunian nih ya, kan banyak yang masih di tenda-tenda dan tidak layak. Oleh karena itu maka itu yang jadi prioritas yang tadi kita sebut sandang pangan papan itu adalah basic need yang kemudian harus menjadi perhatian utama pemerintah. Jadi hadirnya presiden bagus, akan jauh lebih bagus lagi kalau kemudian tata kelola untuk memastikan bahwa seluruh basic need tadi terpenuhi itu menjadi prioritas utama. Itu dia, Mas Ivan, apakah kemudian kehadiran dari presiden ini yang tadi dimaksud sama Prof. Gun-Gun, karena memang presiden ingin betul memastikan bahwa proses penanganan dan juga percepatan pasca bencana ini juga berjalan sesuai dengan ritme keinginan dari presiden, cepat dan kemudian pasti langsung dirasakan oleh rakyat, karena selama ini mungkin presiden merasa kok agak lama ya. Ya, pertama saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun ya, bahwa basic needs itu sangat diperlukan oleh masyarakat dan itu sudah dan akan terus menjadi concern dari pemerintah, akan terus menjadi concern bagi Bapak Presiden begitu. Nah, berkaitan dengan misalkan hunian begitu, tadi Pak Mensos, Kepala BNPB, Menko PMK, Menteri Perumahan juga menyampaikan bahwa per 28 Desember yang lalu itu Huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian selesai sebanyak 1.050 unit ya. Itu 450 unit dibangun oleh BNPB dan juga 600 unit dibangun oleh Danantara begitu. Memang sudah banyak data usulan yang masuk ke kita ya berkaitan dengan Huntara dan juga Huntap begitu. Nah, kalau untuk Huntap kan sudah dilakukan groundbreaking untuk 2.600 hunian tetap oleh Menteri Perumahan. Nah, lalu berkaitan dengan pemulihan ekonomi, Pak Presiden juga sudah menetapkan kebijakan akan ada bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi sebesar 5 juta rupiah per kepala keluarga. Lalu juga berkaitan dengan perabot rumah tangga, Presiden juga sudah memerintahkan ada kebijakan bantuan stimulan sebesar 3 juta rupiah per kepala keluarga. Nah, lalu juga ada bantuan berupa beras ya, beras 10 kg per bulan. Lalu ada ini uang istilahnya uang makan ya, kalau kita bicara anak kos itu ada uang makan bulanan. Itu 450.000 per orang selama 1 bulan dan itu akan diberikan maksimal 3 bulan. Ya, lalu juga ada dana tumbuh hunian DTH gitu. Bagaimana? Realisasinya bagaimana saat ini? Sudah banyak sekali bantuan yang kemudian perluasan bantuan yang diberikan oleh presiden ya?
Iya, saat ini sudah banyak sekali ya perluasan bantuan dilakukan oleh Bapak Presiden. Misalkan tadi saya sebut dana tunggu hunian. Dana tunggu hunian itu di Aceh kita sudah distribusikan ke 3 kabupaten kota dan sudah menjangkau 2.500 kepala keluarga dengan total anggaran itu sekitar 4,5 miliar. Lalu di Sumut kita juga sudah menjangkau 4 kabupaten kota dan menjangkau 2.650 kepala keluarga. Di Sumbar kita juga sudah menjangkau 8 kabupaten kota untuk 2.100 kepala keluarga ya. Lalu apa namanya kan sekarang ini juga sudah ada transisi ya dari yang masa status transisi darurat menjadi status pemulihan begitu ya. Sebagai contoh misalkan apa namanya di Aceh begitu ya. Di Aceh itu sudah ada 21 kabupaten kota yang telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan ya, dan sedang ada 3 kabupaten kota lagi yang sedang proses peralihan status dari transisi darurat ke pemulihan. Artinya dengan peralihan status ini kan artinya progres perbaikan, progres pemulihan bencana itu betul-betul terasa ya. Waktu preskon Baik, kemarin, Mas Senin Ivan. kemarin, Pak Seskap juga menyampaikan bahwa pemerintah selama 1 bulan ini sudah melakukan begitu banyak kerja-kerja dan ini menunjukkan bahwa negara itu hadir begitu. Ya, Mas Ivan, ini sudah sebulan lebih, kemudian juga kalau menutup tahun 2025 kan pasti ada refleksinya ya, ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, khususnya Presiden Prabowo Subianto memang sering bolak-balik ke lokasi bencana. Seminggu sekali. Tapi begini, di publik netizen juga banyak mungkin viral di media sosial terkait kepala daerah yang mengatakan untuk misal kita kutip 1 Aceh Utara, ini juga bahkan bantuan belum masuk dan lain sebagainya. Evaluasinya seperti apa? Karena beberapa pihak baik netizen, masyarakat Indonesia banyak juga berkomentar nampaknya bantuan ini juga tidak dirasakan masif oleh mereka. Evaluasinya Mas Ivan. Ya saya rasa kita mesti apa namanya melihat ke belakang ya. Sejak hari pertama, sejak detik pertama pemerintah sudah bekerja dengan sangat keras. Pemerintah sudah mengerahkan segala daya upaya. Tetapi kan yang seperti disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa Pak Presiden juga tidak punya tongkat Nabi Musa, ya. Lalu sudah disampaikan juga oleh Pak Seskap bahwa memang ada kendala cuaca ekstrim, lalu ada kondisi geografis yang memang apa namanya sulit ditembus, ya. Sebagai ilustrasi saja bahwa 4 kabupaten kota yang sempat terisolir pada waktu itu memang akses jalannya betul-betul terputus dan memang hanya bisa dilalui melalui jalur udara saja gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi, ada situasi di mana memang di luar kuasa manusia, di luar kuasa pemerintah. Tetapi apapun itu tidak membuat pemerintah menjadi gentar, tidak membuat pemerintah menjadi menyerah. Ya. Justru ini menjadi pemacu bagi pemerintah agar tidak ada satupun desa, tidak ada satupun RW, RT, ya, ataupun kepala keluarga yang tidak mendapatkan bantuan ya. Saya rasa per hari ini kemarin juga disampaikan oleh Pak Menko PMK dan Pak Seskap bahwa distribusi bantuan sudah jauh lebih merata, sudah jauh lebih terdistribusi dengan baik ya. Artinya pemerintah kan terus mengevaluasi misalkan berkaitan dengan sistem distribusi bantuan. Ya, tadinya kita sulit menembus daerah terisolir, tapi kita kerahkan semua helikopter. Kita evaluasi bagaimana mekanisme atau metode penerjunan barang ya. Yang waktu awal-awal itu kita belajar, kita terjunkan, lalu ada beras yang tercecer, ada beras yang pecah. Kita lakukan evaluasi, bagaimana kita evaluasi menggunakan box dengan baling-baling ya. Lalu kita juga evaluasi menggunakan sling road gitu. Jadi artinya berbagai macam evaluasi, berbagai macam perbaikan itu kita lakukan. Dan sekali lagi pemerintah selalu mendengar aspirasi dari para masyarakat, aspirasi dari para relawan ya. Dan itulah yang kita lakukan sekarang. Dan alhamdulillah meskipun belum total 100% semuanya pulih, tetapi setidaknya visual-visual yang sekarang sudah beredar di media massa maupun media sosial dapat kita lihat bahwa impact-nya ataupun dampak dari kerja keras pemerintah sejak hari pertama, sejak jam pertama itu sudah mulai terasa, begitu Mbak. Oke, baik Mas Ivan. Jadi Prof Gun-Gun kalau dikatakan, Mas Ivan mengatakan ya Presiden nggak punya tongkat Nabi Musa begitu ya. Tapi kan kalau yang di masyarakat yang terdampak ini kan merasakan sekali. Bahkan setelah 1 bulan pun ternyata masih ada juga yang viral di media sosial. Seperti Bupati Aceh Utara yang mengatakan jangan sampai kita dianaktirikan dan lain sebagainya. Ya ini yang pertanyaan Mbak Rati ini faktual, artinya sebagian di antara yang terdampak ini kan masih merasakan gap antara apa yang dinarasikan oleh pemerintah dengan yang dirasakan oleh mereka di lapangan. Wajar, kenapa? Karena begini,
situasi ketidakpastian dan ketidaknyamanan di saat pasca bencana, apalagi ini masuk fase pemulihan ini kan luar biasa ya, akan dirasakan oleh banyak keluarga terutama di wilayah-wilayah yang terisolir. Oleh karena itu maka menurut saya tidak cukup hanya klaim, tetapi memang yang paling penting itu adalah kebijakan yang diambil oleh presiden dari hulu ke hilir itu terdistribusi dengan baik, sekaligus ada yang disebut dengan monitoring dan evaluasi yang tepat guna, tepat sasaran. Karena kalau tidak, pengalaman penanganan bencana sebelum-sebelumnya kita bisa melihat banyak sekali oknum di lapangan. Terakhir kan yang Samosir kan. Iya. Nah, ini harus menjadi, kalau tadi ditanya refleksi, ya itu refleksi paling penting menurut saya dilakukan bagaimana mengoptimalkan peran monitoring dan evaluasi supaya bolong-bolong proses distribusi bantuan itu benar-benar berjalan dengan baik dan optimal. Selain juga tentu kita harus refleksi nih faktor determinan, karena ini Indonesia kan berada di wilayah yang rawan bencana. Sehingga kalau ditanya refleksi penting apa, bagi saya adalah kita harus berpikir faktor determinan yang mungkin juga berulang di masa mendatang. Salah satu bacaan saya yang paling penting kita refleksikan adalah hilangnya fungsi ekologis dengan baik. Contohnya misalnya rusaknya spons raksasa ya dari hutan-hutan kita akibat misalnya pendekatan kapitalistik yang begitu luar biasa dari sebagian oknum ya yang kemudian melakukan proses ya yang tidak baik, tidak benar, tidak taat hukum sehingga hutan kita rusak. Yang seharusnya dia menyerap justru menjadi longsoran kan dan itu kan membahayakan sekali bagi nyawa-nyawa. Yang saat ini juga kemudian itu difokuskan sama Presiden ada Satgas PKH. Nah itu dia menurut saya Satgas jangan hanya membentuknya gitu maksud saya, tapi sampai pada bagaimana itu bisa bekerja efektif sekaligus ada semacam pembuktian bahwa ini bekerja, ada yang dikenai sanksi dan itu bisa menjadi semacam contoh atau semacam display untuk masa mendatang bahwa perilaku seperti ini itu tidak boleh lagi terjadi dan itu akan berbahaya di masa mendatang. Dan jangan macam-macam gitu ya. Dan jangan kemudian macam-macam sehingga kemudian begini, ini berulang seperti berada di pita Mobius seperti yang sering kita bahas. Ya berjalan di situ balik lagi ke situ sehingga nanti siklus misalnya selalu disalahkan siklus alam maksud saya kan menjelang-jelang akhir tahun ada curah hujan tinggi itu hanya trigger bukan determinan dan bukan juga amplifier jadi bukan penyebab utama dan bukan juga yang kemudian menguatkan meneguhkan yang terjadinya bencana itu jadi bagi saya problem utamanya ada pada yang disebut dengan tadi hilangnya fungsi ekologis. Dan itu harus dijaga itu melalui kebijakan. Akar masalahnya begitu ya, kebijakan dan juga peran serta para stakeholder lainnya untuk menjaga alam kita. Itu yang terpenting. Waktu itu Mas Ivan juga sepakat di sini kan misalnya kita bahwa ini merupakan bencana ekologis, tapi yang paling penting adalah tak hanya sebuah narasi percepatan pasca bencana dan juga perluasan bantuan, tapi apa yang dirasakan oleh warga di sana. Kami nanti juga akan ajak Anda langsung melihat di lokasi seperti apa. Sesaat lagi, usai jeda. Ya, baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita pantau dulu bagaimana kondisi terkini langsung dari Tapanuli Tengah. Sudah ada Haidar Faisal di sana. Selamat pagi Faisal, silakan informasinya. Ya baik Maria, Rati dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pada hari ini Presiden Prabowo Subianto teragendakan akan kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana. Di mana hal ini juga telah dikonfirmasi secara langsung oleh kantor staf kepresidenan dan juga sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Ini Maria, Rati dan juga pemirsa tentu juga memperkuat komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang sempat mengatakan dalam sidang Kabinet Paripurna terakhirnya bahwa ia akan meninjau dan juga mengawasi secara langsung
progres di wilayah terdampak bencana 1 minggu sekali. Sebelumnya kita ketahui bersama juga pada 18 Desember, Presiden Republik Indonesia juga mengunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat dengan mengunjungi dan juga meninjau progres pembangunan jembatan di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Adapun hari ini sendiri, Maria, Rati dan juga pemirsa, memang untuk giat dari Presiden Prabowo Subianto sifatnya masih tentatif. Kami ini juga terus mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada sumber-sumber yang kami rasa relevan untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Namun memang belum ada kepastian. Tapi sedikit informasi yang kami peroleh dan kami bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa memang kemungkinan besar Presiden akan mengunjungi wilayah terdampak di Aceh. Dalam hal ini adalah Kabupaten Bener Meriah dan juga Kabupaten Aceh Tamiang. Bahkan informasinya Presiden Prabowo Subianto juga akan menghabiskan malam tahun baru di wilayah terdampak tersebut. Tentu Maria, Rati dan juga pemirsa, ini merupakan gestur yang baik yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto karena beliau di masa-masa pergantian tahun baru ini, perayaan malam pergantian tahun baru, Presiden Prabowo Subianto tidak merayakannya dengan perayaan gemerlap, melainkan hadir di tengah masyarakat yang terdampak bencana yang mungkin hingga sampai saat ini juga masih dirundung kesedihan. Nah, selain daripada menghabiskan malam tahun baru bersama dengan warga terdampak, Maria, Rati dan juga pemirsa, memang tentunya diyakini juga Presiden Prabowo Subianto juga akan meninjau berbagai progres pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi di berbagai wilayah yang terdampak, di mana memang sejauh ini berbagai daerah juga sudah berfokus pada pemulihan pasca bencana. Rati dan juga pemirsa, dan juga dalam konferensi pers yang kemarin disampaikan dalam konferensi pers bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih bahwa untuk infrastruktur dasar seperti listrik dan air ini sudah mulai dikebut juga di berbagai wilayah. Bahkan untuk juga jaringan komunikasi juga sudah mulai normal di beberapa kabupaten dan kota. Serta untuk jembatan, TNI mengatakan telah setidaknya membangun 32 jembatan Bailey dan juga 40 jembatan Aramco untuk memudahkan mobilitas dan juga logistik. Dan terkait dengan hunian warga terdampak juga disampaikan bahwa setidaknya sejauh ini sudah ada 1.550 unit hunian sementara yang sedang dalam proses pengerjaan. Dan tentu Rati, Maria dan juga pemirsa, ini juga akan menjadi salah satu yang diyakini akan ditinjau secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, kami perlu tekankan sekali lagi dan juga ingatkan sekali lagi bahwa memang untuk giat Presiden Prabowo Subianto sendiri yang sudah juga memang selalu bersifat dinamis, pemirsa. Jadi bisa jadi mungkin juga apa yang saya sampaikan saat ini bisa berbeda dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto nanti ya. Tapi yang pasti kami akan terus sampaikan informasi kepada Anda, apapun informasi yang telah kami konfirmasi kepada pihak yang memang relevan terkait dengan hal tersebut, dan nanti kami akan sampaikan kepada pemirsa di rumah. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Ya baik, terima kasih laporan lengkap Anda Haidar Faisal langsung dari Tapanuli Tengah. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Prof Gun, kita sudah lihat ya bagaimana kemudian tadi disampaikan memang akan ada beberapa lokasi yang kemudian dicek langsung tidak hanya oleh Presiden tapi juga oleh para pembantunya. Tapi kalau dilihat di publik sebenarnya seperti apa sih cara menarasikan ya komunikasi dari percepatan bahkan perusahaan bantuan ini, kenapa kemudian masih diterima publik masih kurang baik begitu ya? Apa yang sebenarnya harus menjadi evaluasi, refleksi lagi kita dalam hal komunikasi pemerintah? Iya, evaluasi untuk perbaikan di 2026, menurut saya memang penanganan bencana Sumatera yang masih akan membutuhkan waktu lama ini butuh gatekeeper informasi, terutama untuk didiseminasikan ke khalayak jauh lebih terorganisir. Maksudnya? Contoh misalnya, ada narasi yang didiseminasikan reguler dari waktu ke waktu melalui spokesperson yang jelas, bukan parsial-parsial sesuai dengan undangan media, gitu. Tapi memang dia punya media center, punya satu FCR namanya, Finding Conclusion Recommendation dari sisi protokol. Jadi ada satu saya bayangkan ya, selama masa rehab rekonstruksi ini Mbak Maria, Mbak Rati, itu ada orang yang rajin menginfokan. Misalnya nih, seperti tadi data-data Mas Ivan itu, kan kita baru dengar setelah Mas Ivan bicara kan. Nah, tapi kalau misalnya ada satu juru bicara
yang kemudian menyampaikan secara reguler bahwa misalnya di 3 provinsi ini daerah-daerah ini sudah terdistribusikan, mana yang masih ada masalah, ya kan, itu Selama ini kan disampaikan. sudah tuh banyak yang bikin kompes kayak Letkol Teddy, kemudian juga Betul. BNPB juga. Jenderal Maruli. Ya Persis. kan, dan Nah, juga ini beberapa. masalahnya kan berbeda-beda dan berbeda-beda orang itu tentu sesuai juga dengan kewenangan-kewenangannya masing-masing. Betul nggak? Iya. Kayak misalnya Seskap ya dengan kewenangannya, kemudian juga Panglima misalnya dengan Panglima TNI, atau misalnya pas menteri-menteri datang ke lokasi, ini namanya random kan? Iya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah komunikasi terorganisir. Ditunjuk ada satu koordinator, bahkan beserta dengan jubir satu pintu gitu ya? Iya, bisa ad hoc kok. Bisa ad hoc selama misalnya fase rehab rekons ya. Dan itu akan sangat baik sekali sehingga apa? Informasi itu datanya feeding dari berbagai macam instansi, melintasi ego sektoral, Lintas kementerian dan kemudian ya lembaga. lintas kementerian, Iya. disampaikan ke halayak secara reguler. Kemudian ada monitoring evaluasi efektivitasnya. Iya. Kemudian nanti juga ada tentu basis yang kemudian bisa menjadi bahan policy brief baru bagi Nah, itu pemerintah. dia. Dan langsung lapornya Iya. ke presiden gitu ya? Langsung ke Coba kita tanya, apakah masukan dari Prof. Gun-Gun ini juga dapat dijalankan nantinya? Dari KSP seperti apa melihatnya? Nantinya harus ada satu terpusat pada Spokesperson satu gitu ya? spokesperson nantinya, Mas Ivan. Ya tentu semua masukan atau saran baik kita tampung, kita kaji, ya kita telaah begitu. Tetapi pada prinsipnya sekarang kan itu juga sudah berjalan begitu ya. Sebagai contoh misalkan BNPB dan juga menteri terkait itu selalu mengadakan press conference setiap hari, setiap sore ya. Itu sekitar jam 5 jam 6 kita rutin melakukan press conference. Lalu juga semua pejabat terkait itu rutin melakukan press conference ya setiap minggu. Di situ ada Pak Menko PMK, ada Pak Mensesnek, ada Pak Seskap, Panglima TNI, Kapolri dan segala macamnya. Jadi artinya secara bersama-sama kita menyampaikan informasi kepada publik. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun bahwa pejabat-pejabat ini pejabat-pejabat ini sesuai dengan kewenangannya ya. Misalkan Menteri PU pasti akan bicara atau mengupdate soal perkembangan percepatan pembangunan infrastruktur. Misalkan Menteri Kesehatan tentu akan mengupdate soal bidang kesehatan ya. Tetapi pada prinsipnya semua itu dilakukan secara bersama, dilakukan secara serentak pada satu momen, pada satu tempat. Itu ada di preskon mingguan yang dikomandoi oleh Pak Menko PMK. Nah, kalau memang misalkan berkaitan dengan juru bicara, tentu itu menjadi domainnya dari Bapak Presiden. Tetapi pada prinsipnya kami menyadari betul bahwa komunikasi di masa bencana, di masa krisis ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat prioritas juga untuk menyampaikan atau mengabarkan kepada publik update-update penanganan bencana yang sudah kita lakukan ya. Misalkan sebagai contoh tadi disinggung soal bantuan di Aceh Utara. Tadi barusan saya cek kanan kiri, saya telepon kanan kiri, saya cek satu persatu, semua bantuan itu sudah dikirimkan kok ke Aceh Utara ya. Memang ada aspirasi atau ada curhatan lah ya dari Bupati Aceh Utara kemarin kepada Bupatinya langsung ya ngomong Esko dan juga kepada menteri terkait gitu ya. Sebagai contoh, saya cek di Aceh Utara. Di Aceh Utara itu sudah mengusulkan dana tunggu hunian untuk 2.366 kepala keluarga gitu loh. Nah, usulan dana tunggu hunian ini kan tidak mungkin muncul tiba-tiba. Ya, tentu ini berasal dari usulan para kepala daerah ya. Mungkin Bupati Aceh Utara juga sudah mengusulkan kepada pemerintah kepala keluarga mana saja yang berhak mendapatkan dana tunggu hunian. Nah, ini bentuk kolaborasi antara pemerintah Aceh Utara dan juga Pemprov serta pemerintah pusat. Artinya tidak ada satupun kabupaten kota bahkan desa yang dianaktirikan oleh pemerintah pusat begitu. Oke, Mas Ivan. Baik. Semoga program-program yang saat ini dilakukan oleh Presiden khususnya untuk warga yang terdampak dapat berjalan dengan lancar dan juga secara merata begitu ya. Terima kasih banyak Mas Ivan. Terima kasih banyak. Dan juga Prof. Gun-Gun sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat berlibur mungkin ya. Assalamualaikum. Iya. Kami akan jeda dulu pemirsa, ngomong-ngomong tadi Rati soal liburan gitu ya. Usai jeda kami ajak Anda di pemirsa untuk mengecek bagaimanakah beberapa lokasi wisata terutama di kawasan Bali yang katanya juga sudah mulai ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Saat lagi usai jeda ya.
Pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Nah, kita akan ajak Anda untuk memantau bagaimana keseruan libur Natal dan juga Tahun Baru. Jadi libur Nataru kali ini, wisata Ibarbo Park di Sleman, Yogyakarta diserbu oleh wisatawan luar kota. Coba kita lihat ya seperti apa nih. Karena kalau kita bisa lihat ya, ini di salah satu wisata ini memang jadi salah satu destinasi favorit nih bagi para wisatawan ya. Karena bisa menikmati wahana kota kartun yang diklaim pertama di Yogyakarta. Jadi ada juga aneka satwa dan juga burung di wahana aviary dan juga para pengunjung bisa berinteraksi langsung gitu kan tuh. Becaknya aja yang narik dinosaurus. Coba tuh. Becaknya narik dinosaurus nih. Gimana Dino coba? Dokar nih namanya ya. Jadi selama libur Natal dan Tahun Baru ternyata jumlah wisatawan yang datang meningkat nih bahkan hingga 10.000 orang per hari. Wow. Luar biasa ya. Sedangkan pada hari biasa itu hanya sekitar 3.000 orang. Jadi bisa lebih dari 3 kali lipat tuh jumlah pengunjungnya ya. Dan untuk dapat menikmati wisata Ibarbo Park, pengunjung cukup merogoh kocek 30 hingga 60 ribu rupiah saja per orang. Sangat terjangkau ya Maria. Terjangkau, tapi kalau kita melihat ini atraksi bisa dinikmati. lebih kayak apa ya? Lebih kayak Universal Studio ya kan? Versi mini. Versi Iya, mini ya. Hanya dengan 30 Nggak usah jauh-jauh rupiah ke luar negeri, cukup ke Sleman, Yogyakarta. Pantesan juga rame banget ya di akhir tahun ini karena banyak pilihan wisatanya. Tapi nggak cuma Jogja aja loh yang diserbu oleh wisatawan di libur Nataru ini, Ti. Nih kalau kita lihat nih di Bali ya, objek wisata Bali juga masih menjadi tujuan wisatawan lokal nih. Salah satunya adalah Pantai Pandawa. Lonjakan pengunjung pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini bahkan mencapai 100%. Jadi siapa yang bilang Bali ini sepi? Enggak kok, ternyata sampai 100% lonjakannya. Jadi data tersebut tercatat sejak 3 hari terakhir dari mulai tanggal 21 hingga 24 Desember 2025. Destinasi pantai di Desa Kutuh, Kuta Selatan juga dikenal dengan Tanah Barak dan juga Timis Beach. Selain wisatawan lokal, tahun ini wisatawan asing yang datang didominasi dengan wisatawan dari Singapura dan juga India. Oke, nggak sabar deh mau lihat ya kalau pagi hari ini ramai juga nggak sih, dan titik wisata mana nih yang akan jadi tujuan favorit dari warga. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Dani Taryadi di Yogyakarta dan juga ada Alfadi Sukri langsung dari Bali. Kita ke Jogja dulu ya, Tia. Kita ke Jogja dulu. Danita, selamat pagi. Kemarin di Pasar Ngasem ya sempat ya. Ini pagi ini di mana nih Danita nih? Baik, selamat pagi Rati, Maria dan juga pemirsa. Kalau pagi hari ini nih, saya akan mengajak Anda untuk memantau kawasan Malioboro, Yogyakarta yang menjadi destinasi favorit pada malam pergantian Tahun Baru. Bahkan disebutkan oleh pihak pengelola atau UPT Malioboro akan meningkat cukup signifikan jumlah pengunjung pada malam pergantian Tahun Baru nanti malam sebanyak kurang lebih 500.000 pengunjung bila mengacu pada data harian kunjungan di teras Malioboro. Bahkan atau bila dibandingkan dengan hari sebelumnya di Nataru ini, sebelum malam pergantian Tahun Baru nanti malam ini hanya sekitar 50.000 hingga 100.000 wisatawan perharinya di Malioboro, Yogyakarta selama Nataru ini. Dan kami memantau untuk sejumlah persiapan pada malam pergantian Tahun Baru nanti adalah terutama untuk pengalian arus, karena sesuai dengan surat edaran dari pemerintah Kota Yogyakarta yang menyebutkan bahwa pada malam pergantian Tahun Baru nanti tidak ada agenda khusus, tidak ada acara khusus di Kota Yogyakarta khususnya atau salah satunya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Hal tersebut karena sebagai bentuk empati terhadap warga ataupun korban bencana di Aceh dan Sumatera atau sebagian wilayah di Sumatera yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyebutkan pemirsa melarang segala bentuk penyalaan kembang api, petasan maupun mercon, dan tidak ada konvoi kendaraan. Kemudian tidak diperbolehkan adanya panggung hiburan musik yang mengundang euforia masyarakat, dan hal ini juga sebagai bentuk empati. Ada informasi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang menyebutkan nanti penutupan jalan akan dimulai secara bertahap pemirsa. Mulai pukul 18 nanti akan dimulai secara bertahap dan hal ini juga situasional dan akan dilakukan penutupan pada pukul 22. Dan nanti arus kendaraan dari arah Tugu Palputih Yogyakarta akan dialihkan menuju ke Kridosono, kemudian Jalan Mataram sehingga bisa dapat masuk ke kawasan Malioboro Yogyakarta. Kemudian juga akan ada pengurangan arus kendaraan dari Simpang Gondomana dan juga Simpang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Hal ini juga dilakukan untuk
mengurai kemacetan dan juga arus yang ingin menuju ke kawasan Malioboro maupun titik 0 km yang menjadi pusat malam pergantian tahun baru di Yogyakarta. Karena prediksinya akan lebih dari 500.000 wisatawan yang akan mengikuti malam pergantian tahun baru di kawasan Malioboro Yogyakarta hingga titik 0 km Yogyakarta. Himbauan tersebut resmi kemarin disebutkan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun biasanya hotel-hotel di Yogyakarta yang juga mengadakan acara petasan atau kembang api ini dialihkan ke acara donasi atau penggalangan dana sesuai yang disebutkan oleh PHRI DIY. Saya kembalikan ke Rati dan juga Maria. Baik. Terima kasih Danita Riyandini. Tadi dikatakan 500.000 pengunjung diprediksi akan membadati wilayah Malioboro Yogyakarta. Tapi tenang, juga tetap tidak ada petasan, kembang api, lebih kepada doa bersama ya. Kita bergeser coba lihat di Denpasar Bali. Seperti apa persiapannya untuk menjelang perayaan Tahun Baru? Alfani. Ya, Rati, Maria dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa jelang perayaan malam pergantian tahun sendiri, pihak Kota Denpasar sendiri telah meniadakan atau telah mencabut izin pesta kembang api, di mana nantinya di tempat saya mengabarkan sendiri di titik 0 Kota Denpasar sendiri akan diadakan pelepasan matahari, dan dapat saya kabarkan juga ada beberapa lokasi seperti kawasan Garuda Wisnu Kencana, kawasan Kuta dan kawasan Canggu juga nantinya akan diberlakukan penutupan arus, di mana penutupan arus menuju ke beberapa kawasan tersebut akan mulai dilakukan sejak pukul 2 waktu Bali, di mana nantinya kendaraan-kendaraan yang masuk ke ke kawasan Pantai Kuta, ke Canggu maupun ke kawasan GWK sendiri nantinya akan disterilisasi oleh pihak kepolisian sehingga tidak memadati kawasan-kawasan tersebut. Dan polisi sendiri telah menghimbau kepada para di tempat kawasan sendiri agar tidak melakukan pesta kembang api. Hal tersebut untuk memberikan penghormatan kepada kejadian yang terjadi di Sumatera sendiri. Pihak kepolisian mengimbau lebih kepada doa bersama maupun penggalangan dana. Dan dapat juga saya kabarkan bahwa hingga saat ini kunjungan wisatawan ke Pulau Bali sendiri mulai meningkat sejak pada 30 kemarin, di mana dari data pihak Bandara Igusti Ngurah sendiri telah mencapai 1 juta jiwa yang datang ke Bali dengan rata-rata 44.000 jiwa per harinya. Baik, terima kasih Alfadi Syukri melaporkan langsung dari Bali, dan tadi sebelumnya ada Danita Riyandini ya dari Yogyakarta ya. Aduh, gak sabar pengen liburan nih Tih, gimana nih ya. Tadi kalau kemudian kita sudah lihat di Yogyakarta rame ya, di Bali juga rame. Yang namanya liburan, ada lagi loh tempat-tempat wisata lain juga. Apa sih? Ada Bandung. Oh iya, betul. Yang dekat-dekat dari sini, Bogor. Bogor, Puncak kan? ya. Ini kita kesana yuk. Boleh yuk. Tapi lewat laporan temen kita ya. Gak apa-apa, kan hawa-hawanya udah berasa di sini, dingin-dingin Puncak. Terus aja deh ya pemirsa, ya saat lagi untuk Anda. Ya, sekarang kita akan ajak pemirsa ke tempat wisata lain. Ini ada mungkin juga pernah merasakan wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ternyata tetap dibuka seperti biasa, usai diterjang banjir bandang pada Sabtu pekan lalu. Jadi saat libur Nataru, destinasi favorit di lereng Gunung Slamet ini dipadati oleh wisatawan, tidak hanya wisatawan lokal, tapi juga luar daerah. Ya, ini saya salah satu destinasi favorit saya juga dulu masih di Semarang ya. Oh, karena deket ya. Tegal tuh ya kan, karena nikmat sekali dengan pemandian air panasnya gitu ya. Usai diterjang banjir sepekan lalu, kawasan wisata air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kini dipadati pengunjung. Ruas jalan menuju kawasan wisata Guci dipadati sejumlah kendaraan dari berbagai wilayah.
Di lokasi ini, pengunjung kembali bisa menikmati pemandian air panas alami yang bersumber langsung dari lereng Gunung Slamet di tengah suasana hutan pinus. Pihak pengelola Gucci Forest mengaku sempat terjadi penurunan kunjungan pasca banjir bandang. Namun kondisi tersebut hanya berlangsung selama 2 hari karena adanya perbaikan jaringan pipa air panas yang sempat terdampak. Para pengunjung yang datang ke Gucci Forest tidak terlalu terpengaruh dengan kejadian banjir bandang pekan lalu. Mereka masih bisa menikmati kolam air panas meski sejumlah lokasi masih ditutup untuk perbaikan. Sebenarnya agak sedikit terpengaruh, tapi setelah kita riset lagi ternyata untuk di yang kemarin itu ternyata lokasinya agak lebih jauh, jadi nggak satu lokasi banget sama yang ini, jadi aman aja. Kondisi air gimana ini? Ini yang di sini sama di situ agak lebih beda tingkat kepanasannya, yang di sini agak sedikit lebih dingin daripada yang di kolam anak gitu. Saat ini, pengunjung ke kawasan wisata air panas Gucci terus mengalami peningkatan. Bahkan menjelang malam pergantian tahun, pemesanan villa terus meningkat. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Ya, tapi bagi Anda yang mungkin berada di sekitar Jakarta gitu ya, mungkin rekomendasi ini cocok untuk Anda nih ya. Taman Burung Jagat Satwa Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah ini juga dipadati oleh pengunjung untuk menghabiskan libur akhir tahun. Sejak pagi hari, wisatawan dari berbagai daerah datang bersama keluarga untuk menikmati keindahan dan juga keanekaragaman burung asli Indonesia. Taman Burung Jagat Satwa Nusantara ini merupakan salah satu taman burung terbesar dan juga terlengkap di Indonesia. Dengan konsep rekreasi, edukasi, dan juga konservasi yang terpadu, Taman Burung Jagat Satwa Nusantara menjadi pilihan wisata yang tidak hanya menghibur, namun juga menambah wawasan tentang kekayaan fauna Nusantara. Nah, mungkin anaknya Ayah kalau suka nanya di buku ini burung apa, Mama? Kalau nggak tahu ya kamu ke situ. Ajak langsung lihat. Ajak langsung lihat, karena kan ada penjelasannya ya. Burung apa ini, asalnya dari mana, kemudian cirinya seperti apa, ya kan? Ya memang wisata edukasi kayak gini kan penting juga tuh ya. Iya, jadi anak nggak liburan main gadget aja ya. Betul sekali, emaknya yang pusing kalau anaknya cuma main gadget ya. Tapi nggak cuma di Jakarta aja, Taman Indonesia Indah. Kalau Anda mungkin berada di wilayah Bandung hari ini gitu ya, ada apa nih rekomendasi? Di Bandung ini pasti ujung-ujungnya ke Braga ya. Braga di Bandung, Jawa Barat ternyata masih dipadati wisatawan yang menikmati libur akhir tahun 2025. Nah, kepadatan didominasi kendaraan roda 4 terlihat di sepanjang jalan Braga dengan banyaknya masyarakat yang berlalu lalang. Ini dia katanya Bandung nih sampai semua warga Bandung ke Braga gitu kan. Saking padatnya gitu. Penuh dong. Iya, karena kawasan Braga ini menjadi salah satu destinasi favorit kan, ya kan. Apalagi kalau kemudian warga luar Bandung gitu, tanda untuk ada di Bandung fotonya di Jalan Braga. Jalan ya Braga, kan? betul. Karena banyak juga sih di sana ya, ada foto booth, kemudian juga ada art gallery nih. Terus kemudian kalau ngomongin kuliner di Jalan Braga sih, wow, macem-macem ya. Apalagi tempat ngopi yang harganya terjangkau. Kalau gitu coba kita ajak Anda untuk berbincang bersama dengan rekan kami, ada Cepi Kurnia yang kini berada di Bandung, Jawa Barat. Gimana suasana libur malam tahun baru di sana, Cepi? Ya, Maria, Rati dan pemirsa TV1, betul sekali memang pada libur pergantian tahun baru nanti malam ini sejumlah tempat wisata di Kota Bandung seperti di tempat saya mengabarkan Asyaka, Braga, dan alun-alun ini memang sejak beberapa hari terakhir kemarin sudah mulai didatangi oleh para wisatawan dari luar Bandung seperti Jabodetabek. Mereka bersama keluarga, sahabat, dan temannya datang ke Bandung untuk menghabiskan atau menyambut malam pergantian tahun baru di Kota Kembang ini. Memang tercatat sejak kemarin sekitar 400.000 kendaraan yang masuk ke Bandung dari data kepolisian Polrestabes Bandung. Mereka kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi untuk menyambut pergantian tahun baru di Kota Bandung. Kamerati dan Maria dapat kami kabarkan untuk di Kota Bandung, Jawa Barat sendiri memang pada malam pergantian tahun baru ini pemerintah telah melarang masyarakat ataupun wisatawan untuk menyalakan petasan ataupun kembang api dan sejenisnya pada pergantian tahun baru ini.
Dan memang di Jawa Barat ini, khususnya di Kota Bandung ini, tidak ada kegiatan atau penyambutan yang berlebihan seperti tahun-tahun sebelumnya, yang memang perayaan atau penyambutan pergantian tahun baru ini digelar secara besar-besaran, seperti pemasangan panggung-panggung besar di keramaian di gedung sate maupun di kawasan tempat yang mengabarkan di kawasan Asia Afrika dan kawasan Gaza. Hal itu dilakukan untuk menyambut tahun baru ini secara sederhana dan penuh makna, apalagi saat ini saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, dan daerah lainnya sedang terkena musibah. Hal itulah yang menjadi alasan perayaan tahun baru di Jawa Barat ini tidak dilakukan secara berlebihan, namun diganti dengan doa bersama yang nanti memang di doa bersama ini akan digelar di Gedung Sate secara sederhana bersama Forkopimda dan mengajak masyarakat di wilayah Jawa Barat untuk juga mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Aceh, Sumatera, dan daerah lainnya pada malam pergantian tahun baru ini. Dan memang Kamarati dan Maria, untuk petugas sendiri telah nantinya akan diterjunkan pada pergantian tahun baru di kawasan-kawasan keramaian seperti di kawasan Asia Afrika, Braga, alun-alun, dan Gedung Sate. Dan surat edaran untuk pelarangan menyalakan petasan juga telah dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung dan Polda Jawa Barat. Nantinya ketika ada masyarakat yang tetap kekeh untuk merayakan pesta kembang api, itu nantinya akan ditindak pidana ringan sebagai bentuk bahwa saudara-saudara kita yang telah mengalami musibah itu harus didoakan agar mereka cepat pulih kembali, dan namun tidak dilakukan dengan pesta yang berlebihan. Sejujurnya memang Putri, untuk kawasan di Asia Afrika Braga ini banyak wisatawan yang datang, mereka bersama keluarga untuk menghabiskan masa liburan, bersuah foto dengan hantu-hantu atau jurik, dan menikmati kuliner yang ada di Kota Kembang ini. Kembali ke Kamarati dan Maria. Baik, terima kasih banyak Cepi Kurnia atas laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saya udah keburu takut ada gambar kuntilanak atau pocong tadi. Langsung deh kita ke Bogor yuk. Nih, sudah ada Usep Saripudi nih. Kalau nanti malam pergantian tahun di Puncak Bogor kayak apa, Usep? Ya, Kamarati dan juga Maria Segap, selamat pagi. Saya juga ingin menyapa pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pada kesempatan pagi hari ini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat diguyur hujan sejak pagi tadi, dan sampai dengan saat ini masih tetap hujan itu mengguyur walaupun sudah mulai gerimis. Dan di belakang saya Anda bisa menyaksikan sendiri ada arus lalu lintas dari kawasan Puncak ini dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Sejak pagi tadi sudah mulai antri dan tercatat secara resmi menurut catatan dari pihak kepolisian Polres Bogor dari Satuan Lalu Lintasnya mengatakan sekitar 3.790 kendaraan dari jam 5 sampai dengan jam 7 pagi sudah naik ke atas, dan yang turun itu sekitar 2.090 unit kendaraan roda 4 ya. Dan ini nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, kira-kira beberapa jam ke depan, akan ditutup secara total untuk kendaraan roda 4. Jadi dari arah Jakarta, baik melalui jalan arteri Ciawi maupun jalan tol, itu akan ditutup, tepatnya di interchange yang menuju ke arah Puncak di kawasan jalan tol. Kemudian di jalan interchange sendiri itu akan ditutup. Selain itu di jalan Ciawi ataupun di jalan arteri Ciawi itu akan ditutup juga, tepatnya di arah menuju ke arah kompleks pertanian. Seluruh kendaraan tidak boleh masuk kecuali kendaraan roda 2, dan roda 2 akan dilarang juga pada pukul 22. Tidak boleh masuk sama sekali dari arah Cianjur maupun dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, dan ini diberlakukan Car Free Night sehingga tidak boleh ada kendaraan yang bergerak. Baru dibuka nanti untuk sepeda motor pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 12.30 malam. Setelah malam pergantian untuk roda 2. Tapi kalau untuk roda 4 baru dibuka pukul 2 dini hari pagi nanti besok pada tanggal 1 Januari 2026. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan sekitar Puncak, ada di beberapa hotel yang sempat saya datangi yang kemarin terdetek. Sudah
ke 84% untuk okupansi kamar hotel ya. Itu baru yang memesan lewat online, belum lagi yang langsung datang. Dan di sana ya, terima yang kasih, Chef. melakukan juga tetap ya. Ya, terima kasih Usep melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Tadi sebelumnya ada Cepi Kurnia ya di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Kalau begitu langsung kita akhiri ya Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, Ti. Udah gak sabar mau liburan ya. Iya, liburan ya. Tapi mau siaran lagi. Saya siaran besok sama kamu juga. Jangan lupa Maria Sagaf. Oke lah, kita harus tutup pamit undur diri. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Maria Sagaf. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.